الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده
الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى
وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. جماعة عيد الأضحى المتعيدين والمتعيدات rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik atau sebenar-benarnya takwa. Dengan kita menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka itu termasuk menjalani ujian Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu ujian COVID-19. Mudah-mudahan kita semua bisa melewatinya dengan penuh kesabaran, keyakinan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin al-muta'ayyidin wal muta'ayyidat rahimani wa rahimakumullah. Tidak semua saudara kita bisa melaksanakan hari raya Idul Adha. Ada yang di antara mereka sakit, ada pula yang tidak mempunyai kesempatan, ada juga yang telah mendahului kita, yaitu meninggal dunia atau berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman penuh fitnah. Kita hidup di zaman penuh ujian. Maka bersabarlah, karena sesungguhnya orang-orang yang bersabar bersama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin al-muta'ayyidin wal muta'ayyidat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ujian Allah, tentang cobaan yang Allah berikan kepada umatnya. Bukan hanya kita yang merasakan corona yang berkepanjangan, akan tetapi umat-umat terdahulu pun diuji dengan hal yang sama. Bahkan kita kenal Nabi Ayyub alaihi salam 18 tahun diuji oleh Allah. Corona baru 2 tahun lebih. Marilah kita bersabar, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah thumma ilayna turja'un wa ilayna turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebajikan. Menguji kamu dengan keburukan dan kebajikan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan, bukan hanya harta yang Allah ujikan kepada kita, akan tetapi musibah juga sebagai ujian. Begitupun sebaliknya, orang yang sakit dan orang yang sehat sama-sama ujian. Orang miskin dan kaya juga ujian. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-muta'ayyidin wal muta'ayyidat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui ujian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang hari ini kita merayakannya. Sayangnya ujian-ujian yang kita laksanakan di akhir zaman ini hampir tidak membutuhkan yang namanya pembuktian. Setelah Nabi Ibrahim alaihi salam diangkat menjadi rasul, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasul Allah Ibrahim, abal anbiya, bapaknya para nabi, kemudian Allah menguji karena Allah ingin menjadikan Ibrahim sebagai pemimpin. Apa kata Allah? Linnasi imama, sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Tapi akan dicoba dulu, akan diuji dulu, lulus atau tidak. Banyak sekali ujian yang Nabiullah Ibrahim alaihi salam hadapi.
termasuk menyembelih anaknya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi untuk menyembelih anak yang selama ini ditunggu-tunggu. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun Nabiullah Ibrahim menunggu anak itu, berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang salih. Tapi setelah diberi anak, apa kata Allah? Sembelih wahai Ibrahim anakmu. Apakah Nabi Ibrahim menolak? Tidak. Itu perintah Allah. Apakah seorang anak menolak? Tidak. Kalau itu perintah Allah, laksanakan. Apakah seorang ibu, seorang istri menolak? Tidak. Itu perintah Allah. Tapi setan tidak pernah berhenti untuk mengajak kepada kemaksiatan. Wahai Ibrahim, bisikan setan, berpuluh-puluh tahun engkau tunggu anak yang dikaruniakan oleh Allah. Kenapa engkau ingin menyembelihnya? Kata Ibrahim, dilempar. Itu sebabnya ada melempar jumrah. Pergi wahai setan, dilempar. Kalau perintah Allah saya akan laksanakan. Begitupun dengan istrinya. Karena setan tidak mampu merayu Nabi Ibrahim. Berangkat ke Ismail, Nabiullah. Wahai Ismail, apakah engkau ikhlas untuk disembelih? Kalau itu perintah Allah, saya ikhlas. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Dilempar lagi. Yang ketiga, istrinya. Apakah anda rela untuk disembelih anak yang selama ini anda tunggu-tunggu? Kalau itu perintah Allah, saya ikhlas. Dilempar lagi. Jadi terkadang ada kebaikan Bapak Ibu sekalian, al-muta'ayyidin wal muta'ayyidat, yang akan dilakukan sudah ikhlas. Mungkin akan membawa sumbangan, atau mungkin akan berkurban hanya 1.800.000. Sudah ikhlas dari hati. Datang anaknya, Pak, tidak usah, saya mau bayar ini dan itu, ujian. Bisikan setan. Ataupun anaknya sudah ikhlas, datang lagi kepada istrinya, mending beli kalung, atau mending beli gelang, dan seterusnya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, engkau akan mendapatkan saya termasuk golongan orang-orang yang sabar. Disembelih anaknya. Qaddarallah wa idza syaa fa'al. Pisau tidak bisa mengiris kulit Nabiullah Ismail, padahal pisaunya sangat tajam, dan setetes darah pun tidak ridha untuk keluar dari kulit Nabiullah Ismail. Apa yang harus disembelih oleh umat sekarang ini? Nabiullah Ibrahim menyembelih anaknya. Untuk kita sekarang bukan anak yang disembelih, tapi sifat kebinatangan kita yang harus kita sembelih. Sifat kekikiran kita yang harus kita sembelih. Apa gunanya kita hidup seperti hewan? Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Nabiullah Ibrahim mencontohkannya. Apa gunanya harta yang banyak, pangkat yang tinggi, kalau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibtalah, ujian. Kita kena ujian Pak Ibu sekarang, corona. Bagaimana menghadapinya? Bersabar, berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisihkan harta kita untuk berkurban. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yudahhi fala yaqrabanna musallana, man lahu sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai rezeki yang lebih, bisa berkurban tapi tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, tidak usah datang salat Idul Adha. Memang berat, 2 juta, 1.800.000 kalau sekaligus bagi orang yang tidak mampu. Tapi coba Pak Bapak Ibu sekalian, 1 bulan HP ini kita belikan pulsa 100.000, 200.000. Kita buat grup di WA,
Ajak keluarga kita 7 orang, 100.000 satu bulan. Insya Allah setiap bulan atau setiap tahun kita berkurban, minimal sekali dalam 2 tahun. Hadirin al-muta'ayyidat wal muta'ayyidin rahimani wa rahimakumullah. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan bukan hanya kepada Nabiullah Ibrahim, tapi kepada Nabi Ayyub dan Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam menyempurnakan ujian Allah Subhanahu wa taala, fa atammahun. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan kalimat. Apa itu kalimat? Ujian. Fa atammahun, Ibrahim menyempurnakannya, lulus dari ujian itu, akhirnya diangkat menjadi pemimpin. Kata Allah, inni ja'iluka linnasi imama. Dari sini kita bisa mengambil ibrah, pelajaran bahwa pemimpin harus diuji dulu. Mengangkat pemimpin tidak sembarangan. Mengangkat seorang pemimpin harus melalui ujian yang nyata dan real untuk menjadi seorang pemimpin yang baik bagi masyarakat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Ibrahim adalah ummatan qanitah. Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran sebagai ummah. Kalau kita berkata umat berarti orang banyak, tapi Ibrahim sendiri disebutkan mewakili umat. Apa artinya? Yang pertama, dari sebagian makna atau tafsir dari ummatan qanitah, ketika masyarakat waktu itu semua syirik kepada Allah, menyembah berhala, bahkan bapaknya sendiri menyembah berhala, hanya Ibrahim yang tauhid kepada Allah. Semua manusia menyembah berhala, hanya Ibrahim yang menemukan Tuhan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarganya. Itu salah satu makna daripada ummah qanitah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang melewati ujian Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan corona ini cepat berlalu dari negeri kita Indonesia khususnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-muta'ayyidin wal muta'ayyidat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini kami hanya ingin mengingatkan bahwa setelah datangnya kematian, maka orang-orang akan menyesali perbuatannya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 199 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata. Jadi setelah orang itu meninggal, mereka baru menyesal. Bapak ibu sekalian, apa yang mereka katakan? Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Jadi penyesalan yang akan dirasakan oleh sebagian manusia nanti setelah dia meninggal.
Untuk apa kita hidup hanya untuk mencari nafkah? Apa bedanya kita dengan hewan? Apa bedanya kita dengan sapi kalau hidup hanya untuk mencari uang? Ibrahim alaihi salam hidup mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan, mengokohkan hati kita di dalam menghadapi ujian khususnya corona ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة من كورونا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.